Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari mengenai hukum dan surat kuasa khusus dalam konteks peradilan pidana. Di dalam ruang lingkup hukum acara pidana. Subjek hukum dan surat kuasa khusus ini adalah dua subkajian yang saling berhubungan erat di dalam praksis hukum, dalam praktek teori pada proses praktek kalau tidak. Memang kajian mengenai surat kuasa khusus itu lebih identik ditujukan kepada profesi advokat, karena memang advokat sebagai suatu profesi yang memberikan jasa hukum itu hanya memiliki legal standing untuk mendampingi kliennya ketika telah memperoleh surat kuasa khusus, telah memperoleh pelimpahan kuasa, pendelegasian kewenangan dari klien kepada seorang yang berprofesi sebagai advokat. Walaupun dalam mata kuliah ini sebenarnya tidak spesifik ditujukan kepada profesi advokat, karena mahasiswa yang belajar dalam fakultas hukum itu belum tentu menjadi advokat. Ada yang menjadi dan ada menjadi jaksa, menjadi hakim, ya. Tapi bagi jaksa dan hakim itu sendiri juga harus memiliki kemampuan untuk menelaah surat kuasa yang diajukan oleh seorang advokat dalam persidangan. Karena nanti dalam persidangan itu, khususnya di sidang perdana, itu sesi pertama atau agenda pertama adalah pengecekan kelengkapan administratif. Jadi para pihak akan dipanggil untuk diperiksa kelengkapan formilnya, apakah seorang advokat memiliki hak formil untuk mendampingi terdakwa. Ya, jadi klien dari advokat dalam ranah persidangan pidana itu disebut sebagai terdakwa. Oke. Nah, tadi juga saya sebutkan ada kata mendampingi, ya. Nah, ini perlu dibedakan dengan ranahnya hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata, legal standing dari advokat atau kompetensi advokat dalam beracara di persidangan itu menggunakan konsep mewakili, bukan mendampingi, tapi mewakili. Kalau dia mewakili, artinya advokat berdiri secara utuh dari kliennya, sehingga klien tidak perlu hadir dalam hal perdata, dalam hal acara perdata. Konsep itu dikenal dengan konsep klien itu dikenal dengan sebutan tergugat atau penggugat. Tapi dalam acara pidana, konsep klien itu dikenal dengan terdakwa, yang sudah memiliki status terdakwa. Nah, kalau di dalam acara pidana itu tidak mengenal istilah mewakili. Ya. Kenapa? Karena seorang terdakwa itu memiliki kewajiban untuk hadir secara fisik di persidangan, ya. Sehingga seorang advokat tidak bisa mewakili, tapi menggunakan konsep mendampingi. Artinya seorang advokat dalam menjalankan profesinya di dalam ranah persidangan pidana, dia mendampingi terdakwa untuk mengikuti proses persidangan pidana. Ya, jadi nanti jangan ketukar, ya, dalam surat kuasa, jangan dalam hal pidana menggunakan kata mewakili, kemudian jangan menggunakan kata mendampingi dalam hal acara perdata. Nah, di acara pidana itu kita menggunakan konsep mendampingi, ya.
Jadi jangan sampai terbalik. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah, fungsi dari surat kuasa, subjek hukum, tadi kaitannya dengan surat kuasa, maka harus dipahami terlebih dahulu. Pertama, surat kuasa khusus di dalam persidangan pidana. Jadi kalau dalam ranah persidangan pidana, surat kuasanya namanya surat kuasa khusus. Kalau dalam ranah penyidikan, penuntutan, tidak perlu disebut surat kuasa khusus, surat kuasa biasa saja. Tapi dalam ranah persidangan pidana, nomenklatur yang digunakan atau istilah yang digunakan adalah surat kuasa khusus. Nah, surat kuasa khusus ini tunduk ya, atau patuh kepada norma-norma, prinsip-prinsip, asas-asas yang ada dalam perjanjian. Misalnya adanya percakapan, ya, adanya objek yang halal, ya, yang 4 syarat dari 1320 itulah ya, syarat objektif dan syarat subjektif. Nah itu adalah genus publiknya. Genus publik itu artinya ajaran umumnya. Nanti ada ajaran khususnya lagi. Nah, ajaran umumnya adalah di dalam surat kuasa khusus itu mengandung 3, ya, minimal 3 kelompok besar dari struktur surat kuasa khusus. Struktur yang pertama adalah para pihak yang di tengah, ya, para pihak. Ini adalah struktur yang utama, kaitannya dengan subjek hukum sangat kuat, ya. Artinya kita harus tahu siapa pemberi kuasa ini. Kalau kaitannya dengan subjek hukum, jangan sampai pemberi kuasanya itu tidak cakap hukum. Jangan sampai pemberi kuasanya yang seharusnya dia direktur ternyata bukan direktur. Ya, nanti ada pembahasannya. Kemudian juga penerima kuasanya, ya, penerima kuasanya ini juga harus memiliki validitas sebagai seorang advokat. Apa validitasnya? Yang pertama adalah memiliki kartu advokat. Yang kedua adalah memiliki berita acara advokat. Walaupun tidak muncul dalam surat kuasa khusus tersebut, tapi 2 hal itu harus ada. Ya. Namun yang paling penting lagi nanti penerima kuasa ini berkaitan dengan domisili dari kantornya. Ya, umumnya sih kantor digunakan, ya. Tapi kalau bukan kantor gimana? Kalau rumah gimana? Boleh. Karena kartu advokat itu tidak identik dengan dengan keharusan memiliki kantor advokat. Kantor advokat itu memiliki fungsi sebagai upaya melakukan tertib administratif. Jadi artinya nanti ketika berlangsung persidangan itu pasti ada administrasi surat menyurat. Misalnya surat panggilan itu dikirim kemana? Kalau sudah didampingi oleh orang advokat, surat menyurat pengadilan itu biasanya ditujukan di alamatnya advokat. Ya. Nah, jadi itu sebenarnya arahnya lebih ke situ. Adanya surat adanya kantor advokat. Jadi kalau yang mau beracara itu domisilinya menuangkan alamat rumah, boleh, nggak masalah. Ya. Tidak ada larangan ataupun kewajiban harus kantor advokat. Oke, kemudian yang kedua adalah objek perkara. Ya, objek perkara ini yang dimaksud dengan objek perkara adalah jenis tindak pidananya apa? Karena ini adalah sifatnya hukum publik itu maksud yang dimaksud dengan hukum publik itu adalah tindakan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan kepada pemegang kekuasaan secara sepihak. Karena kita tidak bisa bargaining gitu dengan penegak hukum. Jadi otomatis objek perkaranya adalah jenis tindak pidana yang dituduhkan kepada klien, sehingga harus bersifat khusus, ya.
Jadi tidak boleh membuat suatu surat kuasa yang kita tidak tahu perkaranya perkara apa. Harus disebutkan di dalamnya. Kemudian yang terakhir adalah instansi yang berwenang. Instansi yang berwenang ini dalam kaitannya dengan di mana perkara tersebut diadili, ya, di mana perkara tersebut disidangkan. Nah, dari pembahasan ini sekali lagi saya ingatkan ya, surat kuasa khusus itu domainnya persidangan, domainnya pengadilan. Tidak ada kewajiban ketika Anda mendampingi klien di penyidikan harus menggunakan surat kuasa khusus. Cukup surat kuasa biasa, surat kuasa gitu. Sedangkan surat kuasa khusus, secara khusus nomenklaturnya memang ditujukan untuk proses beracara di persidangan. Nah, jadi jangan sampai nanti dalam ranah penyidikan Anda menggunakan surat kuasa khusus. Ya memang tidak dilarang, tapi secara teori kan surat kuasa khusus itu hanya ditujukan untuk beracara di persidangan. Oke. Nah, ini pemaknaan dari subjek hukum. Ya. Ada setiap subjek hukum itu punya konsekuensinya, punya dampak. Yang pertama, ketika dia manusia, ya, maka apakah sudah terpenuhi kecakapan hukumnya? Selain itu sebagai satu parameter dalam membuat surat kuasa, kecakapan hukum itu juga nantinya merupakan suatu pengetahuan kita untuk melakukan pembelaan bagi klien kita, bagi terdakwa, bahwa sebenarnya dia tidak memiliki kecakapan hukum misalnya. Kecakapan hukum dalam hal pidana itu ada di KUHP, ya, mulai dari pasal 44 itu ya. Misalnya mengenai usia, masih usia anak-anak, mengenai kemampuan mental, psikologis, gangguan jiwa, kemudian mengenai misalnya adanya perintah jabatan 5051 perintah undang-undang, ya, itu memunculkan kajian memunculkan pengetahuan mengenai kecakapan hukum dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam konteks subjek hukum ini, ketika dikaitkan dengan surat kuasa khusus, maka di dalamnya terkandung hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban artinya di dalam surat kuasa khusus tersebut, Anda harus menyebutkan kewajiban Anda sebagai seorang advokat, kuasa hukum. Kewajiban Anda itu dalam bentuk tugas-tugasnya apa saja. Ya, hak Anda apa? Tapi biasanya kalau mengenai hak itu dituangkan di dalam surat perjanjian terpisah. Nah, makanya dalam surat kuasa khusus itu tidak ada muncul mengenai nominal fee dari advokat. Biasanya fee advokat itu munculnya ada di adendum, perjanjian tambahan, adendum jasa hukum. Nah, di situ baru muncul adanya fee-nya advokat berapa, bukan namanya perkara, bagaimana proses perkara itu akan dia tangani secara detail. Nah, jadi adendum jasa hukum itulah nanti yang isinya merupakan perpanjangan dari surat kuasa khusus. Itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Beberapa menyebutnya perjanjian jasa hukum, ya, tapi saya lebih menyebutnya sebagai adendum jasa hukum. Yang terakhir adalah mengenai kompetensi. Ya. Kompetensi ini berkaitan misalnya dengan apakah terdakwa itu adalah orang yang patut dikenakan oleh pasal tersebut. Itu pengetahuan kita nantinya. Apakah penuntut umum memiliki hak untuk melakukan penuntutan? Apakah lingkungan peradilan yang memeriksa perkara tersebut memiliki kompetensi absolut untuk mengadili perkara tersebut? Itu pengetahuan lanjutan. Tapi pengetahuan dasarnya adalah bahwa kompetensi di dalam surat kuasa dalam kaitannya dengan subjek hukum itu berkaitan dengan domisili. Terdakwa itu tinggal di mana? Dan lingkungan peradilannya peradilan apa?
Selatan, Jakarta Timur, apakah itu peradilan khusus misalnya pengadilan tindak pidana korupsi atau pengadilan niaga gitu ya. Itu nanti informasi dari situ. Itu semua hubungannya dengan subjek hukum manusia gitu ya, yang kaitannya dengan person. Kemudian yang kaitannya dengan badan hukum atau korporasi. Nah, ini juga penting untuk dimengerti, dipahami bahwa status klien kita yang bukan manusia biasa, yang bukan natural person, ya, atau yang bukan langsung itu bersifat misalnya dia sebagai badan hukum atau korporasi, maka kita perlu melihat jenis dari atau status hukum dari badan hukum tersebut. Apakah dia merupakan badan usaha non badan hukum, CP, PD, gitu ya, atau dia badan usaha yang badan hukum, PT, gitu ya, yayasan. Nanti hubungannya dengan siapa yang berhak untuk menandatangani surat kuasa. Nah, di sini saya sebutkan dengan kalimat perwakilan di depan hukum. Kalau dia CP karena dia bukan badan hukum maka pengurus. Kalau dia PT karena dia badan hukum, kita mengacu ke undang-undang PT, ya, itu yang mewakili di depan hukum adalah direksi. Kemudian ruang lingkup dari ruang lingkup dari perusahaan tersebut, ruang lingkup dari badan hukum tersebut itu juga perlu untuk dikaji karena nanti kesemuanya ya 2-3 itu nanti memiliki kaitan erat dengan kemampuan bertanggung jawab. Kaitannya sangat erat. Nanti dalam bentuk surat kuasa dia sifatnya hanya tertulis saja. Jadi misalnya gini, nanti ada contohnya ya. Untuk yang badan hukum nanti ada contohnya akan saya sampaikan. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian, nah ini surat kuasa. Nah jenis surat kuasa itu ada 3. Ya. 3-tiganya ini tunduk kepada buku 3 KUH Perdata tentang perikatan atau perjanjian dan perjanjian ya. Nah, hanya kemudian untuk surat kuasa yang biasa ini dia hanya dapat dipergunakan di luar pengadilan. Nah, untuk yang 2, surat kuasa khusus itu yang diatur di dalam buku 3 KUH Perdata dan SEMA. Demikian juga dengan surat kuasa insidentil tidak dapat dipergunakan di dalam persidangan, hanya saja surat kuasa insidentil ini yang menggunakan bukan advokat ya, tapi adalah pihak keluarga dari terdakwa yang mengerti hukum. Hanya di dalam persidangan pidana surat kuasa insidentil itu sudah tidak lagi pernah muncul, sudah tidak lagi dipergunakan, tapi di perdata itu masih ada. Kalau di pidana sudah sangat jarang orang menggunakan surat kuasa insidentil. Ya. Jadi perlu diingat ya, surat kuasa khusus dan surat kuasa insidentil ini yang dapat dipergunakan di persidangan. Kemudian nomenklatur surat kuasa, ya, surat kuasa atau surat kuasa khusus, ya, ini adalah aturannya. 1795 BW ini mengenai kuasa khusus yang kemudian nanti diterjemahkan lagi melalui surat edaran Mahkamah Agung ya, nomor 6 tahun 1994. Yang menarik di dalam SEMA nomor 6 tahun 1994 ini adalah surat kuasa khusus itu dapat dipergunakan sekaligus untuk langsung kepada 3 tingkat peradilan. Peradilan tingkat pertama, peradilan tingkat banding, dan peradilan tingkat kasasi. Tanpa harus membuat surat kuasa khusus yang baru. Yang penting di dalam surat kuasa khususnya dimuat ya, ketiga tingkat peradilan tersebut. Kalau yang dimuat hanya 1, misalnya peradilan tingkat pertama, berarti kuasa hukum tidak punya kompetensi, tidak punya legal standing untuk mendampingi pada tingkat peradilan banding dan kasasi. Oleh karena surat kuasa khusus ini diperbolehkan untuk 3 tingkatan peradilan, maka
khusus untuk permohonan peninjauan kembali, menurut SEMA nomor 6 ini, untuk pengajuan permohonan peninjauan kembali harus dibuat surat kuasa khusus yang baru. Nah, itu perintahnya seperti itu. Tapi di dalam praktek, ini seringkali panitera itu ketika kita mengajukan banding, padahal di dalam surat kuasa khusus sudah disebutkan ada tingkat pertama, banding, kasasi. Nah, seringkali panitera itu meminta surat kuasa khusus yang baru dan khusus hanya menyebutkan pada banding. Saya sampai sekarang tidak pernah menemukan apa alasannya kenapa dipraktek seperti itu, tapi yang sering kali terjadi adalah seperti itu. Ya. Kemudian ini kita mulai masuk ke dalam bentuk dari surat kuasa khusus yang subjek hukumnya manusia, ya, yang subjek hukumnya manusia. Identitasnya harus jelas, ya, mulai dari nama, usia, agama, status, kewarganegaraan, alamat harus jelas. Kemudian perbuatan yang dilakukan apa? Misalnya perbuatannya adalah memberikan kuasa penuh kepada. Nah, itu perbuatan yang dilakukan oleh pemberi kuasa. Jadi terjadi pelimpahan kuasa, terjadi pendelegasian kewenangan. Kepada siapa? Kepada ini nama-namanya disebutkan. Nah, identitasnya juga harus disebutkan nih. Advokat dari sebagian program hukum yang secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama. Apa yang dimaksud dengan kalimat yang secara sendiri-sendiri dan atau bersama-sama? Artinya adalah bahwa tiga advokat ini dia dapat hadir dalam persidangan itu baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, ya, atau berganti-gantian. Nah, itu yang kalimat ini harus muncul, maka ketika salah satu tidak datang, ya, atau ketika hanya satu, itu dibenarkan dengan kalimat ini. Ya. Nah, ini contoh subjek hukum yang berbentuk korporasi. Nah, sama tadi kan kita mengatakan bahwa legal standing-nya harus jelas, statusnya harus jelas. Dia direktur bukan. Ya. Kalau dia direktur harus disebutkan. Nah, yang berhak menandatangani surat kuasa khusus dalam konteks korporasi, dalam hal ini adalah PT, itu adalah direktur. Ya, kita lihat di Undang-Undang PT mengatakan itu. Ya. Di lain itu tidak. Ya, di lain itu tidak. Nah, sehingga justifikasi dari direktur itu harus ada akta notarisnya menjustifikasi dari posisinya sebagai direktur. Sebabnya direktur disebut sebagai bertindak untuk dan atas nama PT, bukan mandiri, ya, bukan subjek hukum sendiri dia. Nah, kalau bawahnya sama, ya, pada advokatnya sama. Tapi identitas ini harus jelas nih, harus lengkap. Ya, harus mewakili dari Johan ini sebagai subjek hukum korporasi, bukan manusia. Oke. Nah, kemudian lanjut. Nah, setelah ini ya, setelah identitas, maka ini adalah salah satu ciri utama, ya, harus ada ininya nih, untuk menyebutkan sebagai surat kuasa khusus, ya, harus ada ininya, kalimat khusus. Walaupun nanti di kepala surat juga ada tulisan surat kuasa khusus, ya. Tapi umumnya ini tetap digunakan, kalimat khususnya tetap digunakan.
untuk memberikan ciri bahwa ini adalah kuasa khusus yang dipergunakan dalam ranah persidangan. Tadi berkaitan dengan objek, ya, dengan objek jenis tindak pidana. Nah, ini yang mencirikan adanya kalimat pendamping. Kemudian kita sebutkan nomor perkaranya. Kalau tidak ada, ya, nomor pasalnya. Ya. Tapi kemudian apakah benar dia orangnya? Itu sebabnya di dalam identitas harus jelas, ya, harus sama. Khawatir dia megang kuasa, belum ada nomor registernya. Nah, sehingga perlu disebutkan jenis tindak pidananya dan kompetensi mengadilinya. Ya. Nah, kemudian apa ruang lingkup kerja dari seorang kuasa hukum? Nah, ini ruang lingkup kerjanya. Jadi ruang lingkup kerjanya berkaitan mengenai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh seorang advokat dalam konteks mendampingi dan membela kepentingan kliennya dalam ruang persidangan adalah mengajukan eksepsi. Eksepsi ini kaitannya dengan munculnya dakwaan dari penuntut umum. Kemudian mengajukan pledoi. Mengajukan pledoi ini kaitannya dengan munculnya surat tuntutan, ya, dari penuntut umum. Nah, selebihnya adalah memori atau kontra memori banding, memori atau kontra memori kasasi. Ya. Kenapa saya katakan memori garis miring kontra memori? Karena bisa jadi Anda tidak akan mengajukan banding, mungkin sudah puas dengan putusan hakim, tapi penuntut umum mungkin yang melakukan banding, sehingga penuntut umum yang membuat memori banding, Anda membuat kontra memori banding. Ya, jadi harus diingat di mata kuliah hukum acara pidananya. Nah, kenapa di sini saya masukkan juga kata peninjauan kembali? Padahal tadi di awal saya sebutkan tidak berdasarkan SEMA nomor 6 tahun 1994 harus dibuat khusus kan? Nah, ini nggak apa-apa. Ini bunga saja. Ya. Anda mau hapus juga nggak masalah. Oke. Nah, kemudian apalagi ruang lingkupnya? Ya, ini tambahan. Sebenarnya dalam hal pidana ini tidak dimasukkan tidak masalah. Ya. Tapi secara umum dalam praktek seharian ini seringkali dimasukkan. Anda nggak masukkan ini nggak masalah. Ya. Kemudian penutup. Nah, penutup ini biasanya itu memuat mengenai antara hak substitusi dan hak retensi. Jadi kuasa ini memberikan hak untuk melimpahkan substitusi. Gunanya pada saat nanti di antara tiga ini, ya, di antara tiga ini nggak ada yang bisa hadir semua, ya, nggak ada yang bisa hadir semua, berhalangan semua. Maka dengan adanya hak substitusi, Anda dapat meminta kepada rekan yang lain yang tidak masuk dalam surat kuasa untuk hadir. Ya. Tapi perlu diingat, hak substitusi ini hanya untuk satu kali penggunaan, ya. Tidak sepanjang persidangan. Jadi hak substitusinya apa? Untuk hadir dalam hari Rabu tanggal sekian pada perkara dengan agenda menyerahkan eksepsi. Nah, udah hanya itu aja. Ya. Atau misalnya dalam agenda menyerahkan pledoi. Nah, cukup itu. Ya. Nah, tapi ada juga model yang lain, yaitu memberikan hak retensi dan selain hak substitusi, hak retensi. Apa itu hak retensi? Hak retensi itu hak menahan berkas, ya, dari pemberi kuasa, karena pemberi kuasa belum menyelesaikan kewajibannya, sehingga berkas-berkasnya ditahan supaya kliennya menyelesaikan kewajibannya. Ini biasanya masalah pembayaran. Ya. Tapi saya pribadi saya sudah tidak pernah menggunakan ini, saya pakai yang atas saja. Ya. Oke, nah bagian akhir dari
surat kuasa khusus adalah ini, ya. Harus pakai materai. Sebenarnya gini, contohnya itu begini. Contohnya itu ketika nanti ada ujian, ya. Ketika ada perintah buat surat kuasa khusus, selain di materai diberikan tanggal, ini wajib loh ya, ini perintah undang-undang. Kalau nggak ada tanggalnya, nggak sah surat kuasa khususnya. Ya. Nggak ada tanggalnya, nggak ada bulannya, nggak ada tahunnya, nggak sah. Walaupun di sini sudah ada tanggal, tapi coba perhatikan materai itu, semua kan ada tulisan begini. Artinya itu wajib diisi. Ya. Bukan ini. Ya, ini tanggal surat. Ini tanggal penandatanganan. Ya. Tolong dibedakan antara tanggal surat dengan tanggal penandatanganan. Ya. Tolong dibedakan. Nah, dibubuhkan materai, kemudian ditandatangani nih oleh pemberi kuasa, ya. Setengah ke dalam, jadi saya kasih contoh terus sudah. Oh, nggak ada ini. Nah, oke, jadi tanda tangannya itu dia setengah di dalam materai, setengah di luar materai. Ini Pak Rocky ngarang nih. Enggak, itu bunyinya undang-undang seperti itu, ya. Bunyi pasalnya seperti itu. Jadi harus diikuti. Ya, bukan semua di materai. Nah, advokat wajib nggak? Nggak wajib. Yang wajib adalah pemberi kuasanya di sini. Tapi terkadang kita ngakalinya, kita taruh di tengah-tengah supaya tanda tangannya kena dua-duanya. Ya. Jadi jangan ditaruh di tengah sini juga boleh. Yang penting tanda tangannya setengah di dalam, setengah di luar. Ya. Nah, itu adalah contoh dari surat kuasa khusus, ya, yang harus Anda pahami ketika Anda mencoba untuk melakukan acara atau beracara di persidangan nanti. Oke, untuk minggu depan, ya, untuk minggu depan saya minta yang mahasiswa yang hadir dan menonton video ini agar menyiapkan pertanyaan untuk kita diskusikan. Ya. Jadi tolong perhatikan, cermati baik-baik video ini, cermati kelemahannya, cermati konsep-konsepnya yang Anda masih kurang paham, bukan ditanyakan kepada saya untuk kita bahas dalam perkuliahan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.